Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman di kesempatan lain kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan tunjangan profesi guru ya teman-teman ya. Yang mana itu tunjangan profesi guru tentunya ini ada persiapan ya untuk penerbitan SKTP ya. Nah, tentunya nanti kita akan membahas untuk cross check data online-nya itu seperti apa sih ya. Terus yang berikutnya, nah tentunya di sini kita akan mengulang kembali ya, mengingatkan kembali bahwa sambil menunggu ya dari persiapan di Info GTK ya. Saat ini mungkin teman-teman ketika mengecek Info GTK itu kemarin dibuka ya, dibuka terus sedang uji coba ya. Jadi masih ada seperti ini, uji coba validasi. Nah, ini ada baiknya ya. Nah, jadi ada baiknya teman-teman sambil menunggu ya. Ini ada 7 data ini yang wajib Anda cek ya, sehingga nanti ketika proses validasi data untuk penerbitan SKTP nanti tidak ada masalah. Terus yang berikutnya untuk teman-teman ya mungkin yang baru lulus PPG ya 2023 atau mungkin baru dapat sertifikat pendidik, nanti kita akan sedikit memberikan informasinya ya. Tentunya nanti kita akan membahas untuk tunjangan profesi guru atau TPG ya, ini untuk semester 1 di Januari sampai dengan Juni ya tahun 2024. Nah, kalau kita lihat memang sampai saat ini ya kemarin kalau kita lihat Info GTK dibuka ya, jadi dibuka masih uji coba ya. Nah, saat ini kembali maintain lagi ya. Ini memang masih ada proses integrasi sistem ya, yang mana nanti ada perbaikan-perbaikan di laman Info GTK. Nah, ini teman-teman sambil menunggu ya. Jadi artinya sambil menunggu Info GTK ini melakukan integrasi atau update data. Nah, ini ada baiknya teman-teman melakukan cross check data. Nah, ini terus yang berikutnya nanti untuk validasi memang saat ini masih uji coba ya, tidak perlu bingung ya, nggak perlu risau, nggak perlu galau ya. Jadi kalau memang seperti ini memang hampir semua statusnya ya seperti ini ya. Jadi masih tidak valid. Nah, ini masih di sini masih ada tulisannya ya. Di sini ada uji coba. Ini memang masih di proses uji coba. Nah, di sini nanti masih panjang ya. Jadi ini sinkron dapodik sudah persiapan verifikasi, nanti ada validasi data TPG. Nanti tentunya banyak sekali data-data yang di cross check ya. Ada beban kerja guru, linearitas dan sebagainya. Nanti ada pengusulan dan di sini ada penerbitan SKTPG. Ini kalau semuanya berjalan mulus dan tidak ada invalid data ya, atau yang datanya tidak valid. Nah, mungkin ini nanti yang terakhir ya. Jadi mungkin ditunggu-tunggu adalah ini ya. Ini status validasi SKTP sudah terbit. Ini tentunya sudah sangat gembira sekali ya, karena tinggal menunggu pencairan. Nah, nanti sambil menunggu ya untuk Info GTK normal. Nah, tentunya ada 7 data. Ini yang harus dicek dan dipastikan sudah benar. Nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian juga baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mestiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan mulai data-data yang perlu di cross check sambil menunggu Info GTK melakukan integrasi data ya atau update data. Nah, ini untuk persiapan SKTP ya untuk tunjangan profesi guru di semester 1 ya, Januari sampai dengan Juni tahun 2024. Yang pertama untuk Info GTK saat ini masih perbaikan, ditunggu saja ya, tidak perlu tidak perlu galau ya. Tetap ditunggu saja nanti sampai datanya diupdate secara sempurna ya, sampai nanti tulisan uji coba ini sudah tidak ada lagi. Oke, yang pertama tentunya ada data-data yang harus dipastikan sudah valid dan benar ya, sehingga nanti ketika ada validasi data itu tidak terjadi kesalahan atau tidak valid data tersebut. Nah, yang pertama tentu sudah paham ya. Jadi yang pertama adalah linearitas sertifikat pendidik ya. Ini dengan mata pelajaran yang diambil jelas ya. Jadi sertifikat pendidiknya itu apa ya, mapelnya, yaitu linear apa enggak sih ya. Dengan mata pelajaran yang diampu misalkan. Ya, sertifikat pendidiknya apa, yang diampu itu apa ya. Mungkin
sedikit gambaran ya atau informasi untuk linearitas ya, tentunya teman-teman bisa cek di sini ya. Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Nanti mungkin teman-teman bisa sudah paham ya guru-guru itu linearnya apa ya, misalkan serdiknya apa, mapel yang diampu itu apa, itu linear apa enggak ya, mungkin nanti bisa dibaca-baca ulang. Terus yang mungkin kedua, nah selain linear ya, jadi linear itu kan belum tentu nanti teman-teman juga bisa valid ya. Nah, kalau tidak terjadi nomor 2 ini, jadi ini harus harus dipastikan dulu ya. Nah, selain linear ya, serdik dengan yang diampu, tentunya jumlah jam mengajarnya harus minimal 24 jam. Ini bisa jam murni ya, ataupun bisa dengan tugas tambahan ya. Nah, ini di poin 3. Nah, ini bisa dengan tugas tambahan. Misalkan wakil kepala sekolah ya, ketua kompetensi keahlian ya, misalkan guru piket ya, kepala lab, kepala perpus dan sebagainya, yang mana nanti misalkan harus minimal 24 jam ya, bisa dengan tugas tambahan ataupun jam murni. Ini. Terus yang di poin 4 ini status kepegawaiannya. Nah, status kepegawaian ini jelas ya. Ini harus ditentukan dulu ya, apakah CPNS, PNS, GTT, GTY, P3K atau tenaga honorer. Nah, ini kalau misalkan di ASN ya. Di ASN itu datanya harus integrasi ya, atau harus sinkron. Nah, mungkin teman-teman yang ASN ya sudah paham ya. Nah, ini di BKN ini data si ASN ya, atau mungkin teman-teman sekarang berubah nama dulu dari My SAPK, sekarang berubah menjadi My ASN. Nah, tentunya datanya ini nanti juga diintegrasikan ya, jadi data di si ASN atau My ASN nanti diintegrasikan dengan di Info GTK. Nah, ini tentunya teman-teman juga harus memastikan ya bahwa bagi ASN itu datanya di My ASN ya, si ASN. Nah, ini datanya sudah harus benar, baik itu pendidikannya ya, status kepegawaiannya, mungkin jabatan fungsionalnya dan seterusnya. Ini harus dipastikan sudah benar, karena nanti data dari sini itu akan ditarik di Info GTK. Nah, poin 5, nah ini yang penting juga, ini adalah riwayat pendidikan ya. Jadi riwayat pendidikan dari awal ya, jadi dari SD sampai terakhir. Ini yang terutama adalah S1 atau D4-nya, ini harus wajib sudah masuk ya. Ini harus di PTK Datadik ya, maupun di Info GTK ya, di Dapodik, di PTK Datadik ini juga harus sudah update ya. Jadi minimal terutama S1-nya ini harus update. Terutama yang sering hilang itu adalah di nama universitas, jurusan dan lain-lain, itu harus di cross check. Nah, poin 6, nah ini gaji berkala. Nah, karena gaji berkala kan penting ya. Ini untuk yang PNS ya, karena untuk P3K memang ini mau ada kenaikan gaji berkala ya. Di daerah-daerah mungkin sudah persiapan untuk kenaikan gaji berkala, tapi ini saat ini yang jelas ada untuk gaji berkala adalah PNS. Karena ini adalah tentu gaji berkala adalah untuk untuk gaji pokok pembayaran tunjangannya atau TPG-nya kan diambil berdasarkan gaji berkala. Terus yang terakhir adalah di sini ya, kenaikan pangkatnya. Nah, karena kenaikan pangkat ya tentu di PNS ya, karena untuk P3K memang P3K guru saat ini memang belum ada ya kenaikan pangkat ya. Mungkin kalau S1 semua di golongan 9 ya. Nah, ini tentunya di 7 poin ini ya, tentu Bapak Ibu harus di cross check ya, harus dipastikan bahwa nanti datanya ini sudah valid, sehingga nanti sambil menunggu Info GTK melakukan penarikan data, tentunya data-data sudah valid, sehingga nanti tidak ada tidak ada data yang tidak valid ya. Nah, ini bagaimana cara cross check data tersebut? Nah, sebenarnya sudah sering kita bahas ya. Jadi cek data itu kan bisa dilakukan di Dapodiknya ya, di Dapodik lokal ya. Nanti bisa koordinasi dengan operator sekolahnya, ataupun teman-teman bisa cek secara online datanya ya, secara online, secara mandiri. Jadi teman-teman nanti bisa memantau. Ini sebenarnya kan kemarin sudah kita bahas ya, ada 2 sumber ya. Jadi untuk data online itu ada 2 sumber ya. Yang pertama bisa dicek melalui Info GTK, yang kedua bisa dicek melalui PTK Datadik. Ini Bapak Ibu harusnya sudah paham ya. Jadi data itu nggak perlu cek di lokal Dapodiknya ya. Nah, ini bisa dicek ada mandiri di data online-nya ini. Data ini kan hasil sinkronisasi dari Dapodiknya. Nah, terus yang di sini kita bahas dari cara cek data online ya, kita melalui PTK Datadik ya. Karena untuk Info GTK saat ini kan masih maintain ya. Nah, teman-teman nanti harus bisa memadukan ya. Karena data yang dari Dapodik ya, dari Dapodik lokal itu nanti ketika disinkron masuknya di sini
di PTK Datadik. Nah, selanjutnya nanti juga akan ditarik datanya di Info GTK. Nah, dari Dapodik lokal ini teman-teman pastikan bahwa datanya di PTK Datadik ini sudah benar, ya. Nah, tentunya logiknya sudah punya semua ya. Nanti kalau tidak punya ya bisa koordinasi dengan operator Dapodiknya di sekolah untuk minta akun PTK Datadiknya. Oke. Nah, yang pertama untuk sertifikat linearitas ya tentu harus dilihat ya. Nah, pertama kalian harus memastikan sudah punya sertifikat pendidik ya. Di sertifikat pendidik, nah di sini ada sebut profesinya ya. Ada profesinya. Di sini ada mapelnya ya. Nah, ini kalau mapelnya tata busana, nah ini harus linear ya. Yang linear dengan tata busana itu apa yang diajar. Terus di jenjang mana? Ini harus jelas karena harus linear mapel di sertifikat pendidik dengan yang diajar. Ya, misalkan kita kasih contoh ini di PTK Datadik ya. Setelah izin di PTK Datadik ya nih. Nah, ini nanti di sini di sertifikasi ya. Di sini muncul datanya ya, bidang studinya misalkan pendidikan tata busana. Ini juga entryan ya dari Dapodik. Ini kalau tata busana ya ini harus linear. Jadi serdiknya tata busana ya. Ini tentunya apa yang linear dengan tata busana. Ini nanti artinya linear. Serdik dengan yang diampu. Nah, terus yang berikutnya. Nah, jangan sampai nanti ini misalnya kedua ini yang rombongannya ya, misalkan rombongan belajarnya nanti yang diajar misalkan dia serdiknya pendidikan tata busana, yang diajar adalah misalkan teknik otomotif atau teknik kendaraan ringan, ya jelas tidak nyambung ya, tidak linear ya, ini jelas tidak linear, nanti ya jelasnya invalid ya. Nah, kalau teknik kendaraan ringan ya harusnya kalau punya serdiknya ya ini harus bunyinya ini teknik kendaraan ringan, sehingga nanti ini teknik ini linear. Jadi ini linear sertifikat pendidik dengan mapel yang diampu. Yang pertama. Nah, yang kedua jumlah jamnya. Ya, jumlah jamnya ini di PTK Datadik juga ada ya, masuk aja di beban ajar. Ini teman-teman pantau ya. Nah, ini dipantau. Yang pertama dipantau aja ini jumlah jamnya sudah betul atau belum. Sama mapelnya. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, karena ini ada linearnya ya antara serdik dengan mapel yang diampu. Nah, ini setelah itu di sini ini dihitung jamnya. Jamnya berapa? Ini 66 12, ini 12, berarti kan 24. Nah, ini tentunya kalau linear berarti aman ya, serdik linear. Terus beban ngajarnya ya, beban mengajarnya ini sama minimal 24 jam. Nanti di Info GTK kan juga ada ya beban mengajarnya ya. Di sini ada JJM-nya berapa? JJM itu jumlah jam mengajarnya ya. Nah, di sini kalau 24, di sini 18 ya, harus dicek dulu. Kenapa kok beda? Nah, mungkin datanya ini yang ditarik beda ya. Mungkin di Info GTK misalkan dia nariknya di sini kalau kelihatan ya. Nah, di sini update-nya kan Januari yang ini Februari. Ya, ini Februari, ini 3 Februari, ini 25 Januari. Nah, mungkin ini data ini nariknya baru di Januarinya. Ya, jadi di Januarinya, tapi di Februarinya belum ditarik. Nah, sehingga jamnya harusnya 24, ini baru masuk 18. Berarti menunggu Info GTK melakukan penarikan data lagi yang di atas ini 3 Februari. Jadi nanti kalau di sini di Info GTK misalkan 5 Februari atau 6 Februari, yang intinya data di Info GTK itu ditarik di atas tanggal 3 Februari, tentunya nanti di sini akan masuk ya. Ini masuk 24. Ini kan masih 18. Ini harus di cross check. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya nanti di sini juga ada ya di rombongan belajar. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada DKL ya. D itu apa ya? D itu Dapodik ya. Nah, K-nya ini adalah kurikulumnya ya. Struktur kurikulumnya, dan L-nya adalah linearnya. Ini dilihat. Yang penting teman-teman untuk saat ini pastikan aja jumlah jamnya ini sudah benar. Jadi mapelnya sama jumlah jamnya yang dianu sudah betul ya di PTK Datadik ya. Nanti di Info GTK ya nunggu penarikan data. Jadi yang penting di sini dulu ya. Di sini dulu di beban ajar. Ini sudah oke, dan nanti tinggal menunggu penarikan data dari Info GTK. Paham ya? Terus yang berikutnya tugas tambahan. Nah, ini di PTK Datadik juga ada namanya tugas tambahan ya. Ini ada tugas. Di sini dicek ya. Misalkan ada wakil kepala sekolah ya, guru piket dan seterusnya. Nah, ini harus di cross check. Karena ini juga misalkan kalau teman-teman jamnya hanya 12 jam misalkan, ya harus ditambah 12 jam tugas tambahan misalkan. Tugas tambahan ya misalkan sebagai wakil kepala sekolah ini kan jamnya kan 12 jam. Ya, ini nanti 12 tambah 12 kan 24. Ini sudah minimal untuk syarat minimal untuk sertifikasi guru ya. Terus yang berikutnya nanti di sini misalkan ada kepala program keahlian ya, kepala bengkel, ini jamnya juga 12.
Jadi ngajarnya murni misalkan 12 tambah tugas tambah 12 ini sama dengan 24 seperti itu. Nah, berikutnya ada status kepegawaian. Nah, ini juga harus jelas ya. Di P3 Datadik juga ada di bagian biodata ya. Nah, ini di biodata di sini ada kepegawaian, ini harus jelas ya. Status kepegawaiannya apa ya? Misalkan PNS atau honorer ya. P3K ya, dan seterusnya, ini harus jelas. Yang berikutnya adalah riwayat pendidikan. Nah, ini di P3 Datadik. Ini khusus untuk di pendidikan ya, ini untuk S1 ya. Jadi untuk S1 itu bisa diinputkan di P3 Datadik ya. Di Dapodik lokal enggak bisa ya. Tapi kalau yang SD sampai SMA ini bisa diedit di Dapodik lokal. Tapi kalau S1 ini ditambahkan ya. Ini ada menu tambahnya. Sini ini diklik aja untuk tambah S1 nanti akan muncul ya. Nanti bisa dimasuk. Kalau ini riwayat pendidikan juga wajib dicek ya. Nah, wajib dicek mulai dari SD, SMP, SMA, S1 dan seterusnya. Terus di poin 6, nah ini gaji berkala. Ya, di gaji berkala ini juga harus dicek ya. Gaji berkala ini kan juga masuk di sini di KGB ya. Kenaikan gaji berkala ini hasil entrian dari Dapodik. Nah, ini dilihat di sini TMT KGB-nya. Nah, ya TMT KGB ini di cross check ya, yang terbaru itu yang mana. Nah, misalkan ini ada yang terbaru di 1 Februari ya. Nah, ini juga pastikan sudah diinput ya. Nanti mungkin kalau pembayarannya di Januari, nah ini mungkin nanti bisa di rapelan ya. Karena ini kan Februari ya. Nah, terus ini dicek ya waktunya pembaruannya kapan. Nah, ini 16 Februari. Nah, nanti tentunya data di info GTK ya harus diambil setelah tanggal ini karena ada entrian KGB baru. Nah, yang terakhir adalah untuk kepangkatan. Nah, ini juga untuk PNS ya. Jadi tadi ya riwayat kepangkatan di sini, kepangkatan KGB saat ini untuk PNS. Kepangkatan juga dicek di sini. Nah, pangkatnya sama berkala ini lebih update yang mana ya? Biasanya ada KGB itu misalkan KGB-nya 2023 misalkan. Ternyata dia naik pangkat di 2024. Berarti kan ada yang update itu di kepangkatan. Ini dilihat ya. Nah, ini tanggal-tanggalnya. Terus kapan data itu diupdate itu dicek di bagian riwayat kepangkatan. Paham ya Bapak Ibu? Terus yang terakhir dengan yang baru lulus PPG ya 2023 atau mungkin baru dapat serdik, ya tentu teman-teman yang pertama adalah pantau dulu NRG-nya ya. Nomor registrasi guru ya. Nah, ini mungkin ya, insya Allah Maret ini ya. Maret. Nah, ini Maret ya sampai April. Nah, ini nanti di info GTK ya. Nah, di info GTK nanti energinya nanti sudah muncul ya di sini. Nanti kalau sampai Maret ya, pertengahan Maret kok nggak muncul energinya ya. Nah, ini berarti nanti ya tentunya teman-teman segera koordinasi dengan admin Dinas Pendidikan. Nah, ini nanti selama energinya ini belum muncul ya di info GTK atau data sertifikasinya belum muncul, tentunya nanti status validasi ini tidak akan muncul. Karena status validasi untuk tunjangan profesi ini bagi teman-teman yang tadi energinya sudah muncul atau di sini kelulusan sertifikasinya sudah ada. Ya, selama data kelulusan sertifikasi di info GTK itu belum ada ya. Di sini nanti ya data kelulusan ada energi ya, ada kode bidang, nama peserta, tahun lulus dan seterusnya. Nah, ini selama ini belum tampil di info GTK ya atau energinya belum tampil. Nah, maka nanti status validasinya ini belum ada. Biasanya ini tidak ada ini. Ini tidak ada ini karena ini untuk validasi yang sudah menerima tunjangan profesi guru. Ya, sekali lagi nanti untuk untuk energi ya. Jadi untuk energi nanti ditunggu saja. Nah, nanti pastikan energi atau status kelulusan sertifikasinya ya nanti nunggu info GTK normal ya. Nanti mungkin sekitar Maret ini ya, pertengahan Maret ya mungkin sampai April. Nah, ini kalau sudah muncul kelulusan sertifikasi ya nanti tentunya energinya juga sudah muncul, tentunya nanti baru ada validasi ya untuk teman-teman yang mungkin baru lulus PPG 2023 atau mungkin yang baru dapat sertifikat pendidik ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.